Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ya, kakak berharap kita semua baik-baik saja. Nah adik-adik, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyi bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Selama 2 minggu ini kita sudah belajar 8 kitab nabi-nabi kecil. Kalian sebutkan ya. Kak Suci tunggu jawabannya. Nah, minggu ini kita juga akan belajar 4 lagi kitab nabi kecil. Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Nabi-nabi ini dipakai Tuhan untuk memberitakan janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ayo, sekarang kita ke lab ya. Kak Suci punya semangkok susu. Diminum. Enak sekali. Nah, susu ini kita ibaratkan seperti hidup kita. Susu ini putih dan enak. Tapi apa yang terjadi jika susu ini ditetesin dengan sesuatu? Wah, susunya menjadi rusak. Dan Kak Suci gak mau minum lagi deh. Sama seperti hidup kita. Kalau hidup kita awalnya bersih, Tuhan ciptakan kita sempurna, tapi karena dosa, hidup kita menjadi rusak. Sama seperti bangsa Israel, karena jatuh dalam dosa, hidupnya rusak dalam pembuangan. Tapi ada janji Tuhan yang ditulis di dalam kitab Zefanya, yaitu janji pemulihan. Ketidaktaatan itu merusak. Tapi dalam Zefanya 3 ayat 2 dikatakan bahwa jika kita taat, maka Tuhan akan memulihkan keberadaan kita. Seperti Tuhan memulihkan keberadaan bangsa Israel. Bayangkan, bangsa Israel yang bandel kayak gitu aja loh, masih disayang sama Tuhan, janji akan dipulihkan oleh Tuhan. Asal taat. Saat bangsa Israel membangun kembali bait Allah, berarti itu sama dengan mereka membangun kembali diri mereka. Mereka kembali berdoa kepada Tuhan, mereka bertobat, kembali menyembah Tuhan. Kalian tahu apa yang Tuhan janjikan kepada orang yang semacam itu? Nah,
kitab Hagai menuliskan bahwa Tuhan menjanjikan berkat. Dalam kitab Hagai 2 ayat 20 dituliskan bahwa saat bangsa Israel mulai kembali membangun bait Allah, Tuhan berkata, "Mulai hari ini aku akan memberi berkat." Nah, bayangkan betapa enaknya hidup dalam berkat Tuhan setiap hari. Nabi Zakaria, dia menyatakan janji Allah bahwa orang yang taat akan dijadikan umat Allah. Apa maksudnya? Jadi, umat yang taat, kalau bangsa Israel taat, kalau kita taat, kita jadi umatnya Tuhan, miliknya Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan mau menjadi tempat sandarannya kita. Aman kan? Yang terakhir, dalam kitab Maleakhi, di situ ada janji Allah tentang janji pembedaan. Apa maksudnya? Maksudnya, Tuhan membedakan antara orang fasik dan orang benar. Orang yang taat dan tidak taat, orang yang baik dan orang yang jahat. Orang-orang yang benar akan disayang oleh Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman-Nya dikasihi Allah seperti Bapa mengasihi anaknya. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang janji Tuhan yang akan diberikan kepada orang-orang yang mau taat kepadanya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adik-adik? Yang pertama adalah mari kita bertobat. Mungkin kadang kita atau sering kita tidak taat kepada Tuhan ya. Nah, sekarang selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, mari kita bertobat ya. Kemudian bagi kita yang sudah taat pada Tuhan, yuk kita terus taat pada Tuhan. Kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan adalah kita harus memegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan itu selalu menepati janjinya. Nah, janji Tuhan bagi orang yang mau taat kepadanya, yaitu adalah Tuhan akan memulihkan dia dan Tuhan akan menyelamatkan dia. Kemudian Tuhan akan memberkati dia. Nah, adik-adik, kita mau kan jadi anak-anak yang taat pada Tuhan agar janji Tuhan itu boleh kita alami. Sampai di sini adik-adik firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk selalu taat kepadamu. Tolong kami untuk percaya kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, "I am strong." Let the poor say, "I am rich," because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, "I am strong." Let the poor say, "I am rich," because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.